Ya, maaf sebelumnya kepada operator mohon maaf untuk share screen games kita hari ini. Teman-teman. Yuk teman-teman, udah pada siap belum nih untuk gamesnya? Yo, siap-siap ya, nanti jawabannya kayaknya siapin di kolom chat. Pokoknya harus siap-siap nih di kolom chat. Ya, nanti kalau udah tahu jawabannya, kalian bisa ketik di kolom chat ya. Nah, kita langsung aja yuk. Next, Kak. Bentar ya, teman-teman. Nah, games pertama itu berupa pertanyaan nih. Kalian kalau ada yang tahu, langsung aja chat di kolom chat ya. Yang pertama, komponen manakah yang tidak termasuk dalam desain sertifikat? A. Logo instansi, B. Nomor sertifikat, C. Nama ketua pelaksana, dan D. Kontak person panitia. Nah, yang tahu langsung aja ketik di kolom chat ya, teman-teman. Yuk, jawab. Ayo. Aduh. Nah, udah banyak nih yang jawab. Kebanyakan jawabannya D ya. Yang benar jawabannya adalah, jawabannya apa nih, Kak? Dong. Jeng. Apakah rata-rata semua jawabannya benar? Kayaknya sih benar nih, Kak. Nih, teman-teman, sebentar ya. Mungkin Kak Alfiannya lagi terkendala sinyal, jadi jawabannya kita tunda dulu. Nah, ya teman-teman, mohon maaf ya, Kak Alfiannya kayaknya lagi terkendala sinyal nih, jadi kita harus ketunda dulu gamenya. Sebentar ya.
Ya, bisa dilanjut ya. Ini, jadi kan tadi udah pada jawab ya. Jadi jawabannya adalah, bisa next, Kak. Ya, yang jawab D itu benar ya, teman-teman. Jawabannya itu adalah kontak person panitia. Nah, yang tidak termasuk ke dalam desain sertifikat itu kontak person panitia. Nah, next pertanyaan selanjutnya, Kak. Lanjut dong, Kak. Nah, ini ada games lagi nih. Pertanyaan berikutnya. Berapa ukuran pamflet yang tepat untuk feed Instagram? Nah, jawabannya itu ada A, 1:2, B, 4:3, C, 3:3, D, 5:3. Yuk, teman-teman yang tahu silakan jawab di kolom chat ya. Nah, udah banyak yang jawab nih. Rata-rata jawabannya B. Ya, benar ya teman-teman. Jawabannya itu B, 4:3. Selamat ya yang benar jawabannya. Yang selanjutnya nih. Manakah sistem pewarnaan yang tepat untuk kebutuhan presentasi visual digital? A. CMYK, B. RGB, C. Black and White, dan D. Grayscale. Yuk dijawab teman-teman. Wah, ada yang jawab B, ada yang E. Enggak ada ya teman-teman. Pilihannya opsinya cuma sampai D. Ya, jawabannya itu yang benar adalah jawabannya apa nih Kak? Next. B. Ya, yang benar adalah B, teman-teman, RGB. Selamat yang udah benar. Yuk kita next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, teman-teman tahu nggak sih itu yang ada di itu tuh gambar apa? Fungsi tools dari gambar tersebut itu apa? Nah, opsinya ada A, menyeleksi objek secara cepat, B, menghapus objek, C, memindahkan objek, D, membuat shape baru. Ayo, apa jawabannya teman-teman? Belum kelihatan teh bentuknya. Oh, Ini belum ada. maaf ya. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke, siap. Nah, kalau udah, ayo dijawab. Nah, ada yang jawab nih, Kak Dinda katanya A. Kak Bladis C. Banyak nih. Jadi jawabannya apa ya? Penasaran nggak teman-teman? Penasaran, Kak? Apa sih jawabannya? Ya, coba di next, Kak. Jawabannya adalah apa nih yang benar nih?
Ya, yang A yang benar ya teman-teman, menyeleksi objek secara cepat. Jadi yang benar selamat ya, yang jawab A. Yuk, next kita ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Ada yang tahu nggak siapa pemateri coaching klinik ketiga kita kali ini? Sebelumnya sempat aku singgung loh di awal-awal, siapa pematerinya, ada yang tahu nggak? Kasih inisial dong, Kak. Inisialnya, siapa ya? Inisialnya S deh, depannya. Ayo, ada yang tahu nggak? Udah sempat aku singgung loh di awal namanya. Ya ini bener kata Kak Dinda, kebangetan banget yang nggak tahu. Nah teman-teman, jawabannya itu Kak Suci Khairini, pemateri kita kali ini. Selamat yang udah jawab dengan benar ya teman-teman dari games tadi. Nah terus, sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke Kak Suci. Hai Kak Suci. Hai. Gimana nih Kak kabarnya? Dengar-dengar katanya Kak Suci ini lagi di Riau ya? Alhamdulillah sehat. Iya nih lagi di Riau. Teman-teman lagi di mana? Aku di rumah Kak, Rumahnya di mana? di Serang. Orang Serang. Serangnya di mananya? Di dekat di Lontar Baru Kak. Apa? Di Lontar Baru. Oh, Lontar. Di ini ada banyak pijit bayi. Kenapa Kak? Yang banyak pijit bayi itu bukan sih? Bukan ya? Bukan. Kalau yang pejabat itu di mana ya? Aku juga lupa. Pekarungan. Oh, ya, Pekarungan, Pekarungan. Bukannya itu namanya lontar ya? Bukan, bukan Kak. Lontar sebelum Pekarungan. Maaf pakai HP ya. Kalau agak close up mukanya, maaf ini. Ya, Kak, nggak apa-apa. Kak Suci ini gimana? Udah siap atau belum untuk menyampaikan materi kita nih? Pakai HP gak apa-apa ya, soalnya laptopnya dari tadi nggak bisa. Maklum udah tua laptopnya kan. Iya Kak, nggak apa-apa. Nanti mungkin kita backup sama operator untuk screen PPT-nya. Gimana Kak? Udah siap? Insya Allah siap. Oke, kalau kayak gitu, sebelum Kak Suci menyampaikan materinya, aku bacain tata tertib sama CV ya nanti. Yang pertama, tata tertib kita hari ini yaitu satu, teman-teman diharapkan join menggunakan akun Untirta ya. Yang kedua, menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan fitur kamera selama acara berlangsung. Nah, yang ketiga, peserta hanya boleh mengaktifkan mikrofon ketika diberi kesempatan untuk bertanya oleh moderator. Nah, yang terakhir, jika ada pertanyaan mengenai teknis dan lain-lainnya, dapat ditanyakan melalui fitur room chat atau grup WhatsApp peserta. Diinformasikan pula ya kepada peserta nanti setelah penyampaian materi akan ada sesi tanya jawab. Nah, peserta diharapkan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya ya. Baik, sebelum berlanjut ke penyampaian materi, saya akan membacakan CV dari Kak Suci sebagai pemateri kita hari ini. Nama Khairini SP. Tempat tanggal lahir Dumai 22 Januari 1998, tinggi badan 160 cm, agama Islam, status belum menikah, alamat rumah Jalan Sultan Hasanuddin, Gang Mulia 2 nomor 3, Dumai, Riau, alamat email sucikhairini@gmail.com, nomor HP 081 386 669 196. Prestasi atau beasiswa. Nah, Kak Suci Khairini ini pada tahun 2017
pernah menjuarai sebagai finalis LKTIM Trasivial Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 2012-nya sebagai finalis lomba poster ilmiah SNEPCO Sriwijaya National Engineering Poster Contest pada Universitas Sriwijaya, dan pada tahun 2012 pernah menjuarai sebagai juara 3 lomba poster tingkat nasional Universitas Udayana. Terus pada tahun 2018 sampai 2019 Kak Suci ini peraih beasiswa PPA nih teman-teman. Nah, sedangkan untuk pengalaman organisasi pada tahun 2017 ini Kak Suci sebagai staf divisi internal dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pertanian Untirta. Nah, pada tahun 2018 sebagai Kepala Departemen Screen Media UKM Trasuntirta, dan pada tahun 2019 sebagai Kepala Biro Fundraising Trasuntirta, tahun juga sebagai staf Kementerian Kominfo Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan pada tahun 2020 kemarin sebagai anggota Majelis Pemusyawaratan Organisasi Trasuntirta. Mungkin itu saja untuk pembacaan materi kita kali ini. Kepada Kak Suci dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Udah ya, maaf ya. Ini udah dipersilakan belum? Tadi keluar soalnya. Oh iya Kak, udah Kak. Ya dipersilahkan ya Kak untuk menyampaikan materinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Kak. Sehat. Udah pada sarapan belum? Sudah. Takutnya pingsan ini pas dengar materinya. Oh iya, pada di mana nih? Pada di rumahnya atau lagi liburan? Maaf ya keganggu liburannya karena hari Minggu juga disuruh belajar gitu. Boro-boro teh liburan teh. Mau UAS. Oh iya, mau UASnya Senin ya? Iya Kak, UASnya Senin. Oh, besok mau UAS disuruh belajar desain. Gimana sih? Teras ya Allah. Pemanasan sebelum UAS teh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Terima kasih kepada teman-teman Trust yang sudah memberikan kesempatan lagi buat sharing-sharing materi tentang desain, terutama poster ilmiah ya. Oh ya, suaranya kedengaran jelas nggak? Kalau nggak jelas pakai earphone aja. Jelas ya? Jelas. Jelas kan? Di sini kan materinya tentang poster ilmiah ya. Di sini teman-teman ada yang udah pernah bikin poster atau poster ilmiah lah. Ada nggak yang udah pernah bikin? Yang pernah dilombain posternya? Atau anak screen medianya nih? Sayang kan bakat desainnya kependam gitu loh. Nggak di apa? Nggak dikembangkan dalam bentuk lomba. Soalnya kalau misalkan teman-teman cuma ngestak ya cuma desain karena disuruh aja gitu, nggak ada rasa kepuasan di diri teman-teman. Jadi usahakan ikutan lomba, nggak perlu harus poster ilmiah sih. Misalkan ada kompetisi desain logo atau desain apa terkait lingkungan gitu biasanya ada ya, pemerintah kota kadang ngadain itu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung kenapa harus ada ilmiahnya bikin makin pusing ya, bisa ikutan lomba lain gitu selain poster ilmiah. Nah, langsung aja ya kita masuk ke materinya. Temanya yaitu sukses merancang pemecahan masalah dalam sajian poster ilmiah di coaching klinik ketiga. Next.
Nah, teman-teman harus tahu dulu tuh pengertian apa itu poster. Karena kita anak trust, jadi kita ngambilnya artikel dong ya, yang terpercaya gitu, yang punya volumenya, yang punya tahunnya berapa. Nah, poster itu ini diambil dari artikel dari Sumartono et al. 2018. Menurut Sabri, poster merupakan penggambaran yang ditunjukkan sebagai pemberitahuan, peringatan, maupun penggugah selera yang biasanya berisi gambar-gambar. Nah, Sri Anita 2008 juga mengatakan bahwa poster merupakan suatu gambar yang mengkombinasikan unsur-unsur visual seperti garis, gambar, dan kata-kata dengan maksud menarik perhatian serta mengkomunikasikan pesan secara singkat. Nah, menurut Sujana dan Ahmad Rifai tahun 2010, poster adalah sebagai kombinasi visual dari rancangan yang kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat tetapi cukup lama menanamkan perhatian orang yang lewat dan cukup lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. Nah, berarti poster ini lebih ke visualnya ya, berarti lebih ke gimana caranya biar yang lihat itu enak gitu loh dilihat. Terus informasi yang disampaikan oleh poster itu dapat ditangkap gitu oleh yang lihatnya ya. Next. Nah, sekarang kita materinya tentang poster ilmiah kan, berarti apa itu poster ilmiah? Nah, poster ilmiah itu adalah poster yang ditunjukkan untuk hal bertemakan pendidikan atau riset. Biasanya di dalam poster ilmiah ini hasil riset yang dituangkan dalam bentuk visual. Next. Apa saja isi di dalam poster ilmiah? Next. Nah, sebenarnya poster ilmiah ini punya kerangka yang sama seperti karya ilmiah. Kan biasanya teman-teman sering bikin tuh KTI atau karya tulis ilmiah. Yang di Trust kan biasanya ada pelatihan kelas riset ya. Kelas riset di situ kita diajarkan bagaimana caranya penulisan karya tulis ilmiah yang baik atau tentang PKM atau yang berkaitan dengan riset-riset lah ya. Kemudian bedanya KTI dengan poster ini karya tulis ilmiah mungkin disajikan dalam beberapa lembar atau lebih banyak lembaran ya, yang biasanya dalam bentuk kertas HVS atau A4. Namun poster ini hanya satu lembar saja, biasanya ukurannya adalah A3. Itu lebih tebal dan lebih besar. Dan isinya merangkum seluruh isi karya tulis ilmiah atau riset. Next. Sama kayak yang dibilang tadi, sebenarnya poster ilmiah ini isinya sama seperti karya tulis ilmiah atau hasil riset. Yang pertama ada latar belakang, kemudian ada tujuan, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Nah, di dalam poster ini biasanya terdapat nama tim peneliti di bagian bawah poster, kemudian ada logo instansinya juga, dan foto pendukung penelitian pada poster. Next. Nah, bagaimana sih bentuk poster ilmiah? Next. Nah, ini adalah salah satu contoh poster ilmiah dalam ukuran A3 ya. Ini kemarin yang di Universitas Udayana. Tapi ini sebenarnya nggak ilmiah-ilmiah banget sih, karena nggak ada tulisan yang jelas latar belakang, kemudian tujuan, kesimpulan, metode, dan dokumentasi. Sebenarnya ini gagasan, tapi udah dibikin juga sih produknya. Cuma yang dilombain ini dalam bentuk gagasannya aja. Sama-sama riset sih dan inovasi dari pangan lokal. Next. Nah, ini dia yang ada ukurannya sebenarnya dari poster. Biasanya panitia lomba itu mintanya dalam bentuk standing banner. Nah, ukurannya itu adalah panjangnya 160 cm, kemudian lebarnya adalah 60 cm. Ini biasanya dibawa ketika presentasi dalam ukuran standing banner ya.
Ini yang pernah dibikin juga tuh, kan kelihatan ya ada logo instansinya. Kalau teman-teman bisa di zoom aja PPT-nya. Kemudian ada nama kelompok, ada metodenya juga, kemudian ada hasilnya, ada latar belakang. Kalau bisa teman-teman, kalau misalkan hobi dengan apa namanya flat design ya, itu bisa dimasukin ke dalam poster karena kadang kadang kan orang lebih tertarik dengan flat design ya, atau desain-desain kartun gitu, bisa dimasukin biar lebih menarik. Next. Nih, ini contoh poster sederhana yang tadi Teteh bilang. Kadang kan pemerintah kota itu ngadain lomba ya, kayak misalkan demonstrasi terkait pengurangan limbah plastik dengan cara menggunakan menggunakan tas belanja sendiri ketika belanja. Nah, ini contoh poster yang sederhana yang nggak ada latar belakangnya. Sebenarnya teman-teman bisa sih ikut uh, lomba yang nggak harus lomba poster ilmiah karena takut pusing ya. Coba dulu lomba-lomba poster biasa atau lomba logo atau lomba feeds Instagram seperti itu. Next. Nah, ini dia poster ilmiah yang sebenarnya ya. Di situ ini salah satu contoh poster ilmiah yang didapat dari Tribun News. Ini peserta PIMNAS. Kelihatan jelas ya. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman nanti lolos PIMNAS nih kayak gini nih, formatnya ada latar belakang, kemudian ada tujuan, metode, kesimpulan. Cuma ini kan sebenarnya mereka ingin menyampaikannya isinya aja ya, nggak terlalu tentang apa visualnya. Jadi nggak terlalu menggunakan animasi. Kalau bisa teman-teman ada animasinya juga sih nanti biasanya lebih menarik gitu, warnanya lebih hidup. Sebenarnya poster ilmiah itu kayak gini ya, ada latar belakang, tujuan, metode, hasil, kemudian ada kesimpulannya, ada kalau bisa kalau teman-teman mau zoom, itu ada logo instansinya, kemudian ada nama-nama penelitinya, kemudian ada dokumentasi penelitian. Seperti LKTI kan ya, ada latar belakang, tujuan, metode. Udah khatam lah anak trust bikin LKTI. Ya. Next. Nah ini nih tips memenangkan lomba poster. Apa aja sih tipsnya? Ya, next. Next. Nah, pertama teman-teman harus tentukan dulu ya pastinya aplikasi apa yang mau digunakan. Kalau Teteh biasanya gunainnya aplikasi Adobe Illustrator, itu bikin animasinya di situ, kemudian baru digabungkan di Photoshop. Nah, teman-teman harus tahu nih, kuasai tools yang sangat berperan dalam desain grafis pada aplikasi desain grafis. Sebenarnya teman-teman nggak perlu harus khatam banget satu aplikasi itu harus tahu. Yang bagian atas-atasnya itu kan ada tuh ya, yang file, edit, image, layer, type. Nah, itu teman-teman nggak perlu harus tahu semua fungsi di dalam-dalamnya gitu. Atau enggak nanti ada ketemu lagi tuh di samping kanan itu ada banyak lagi toolsnya. Teman-teman cukup kuasai yang sebelah kirinya aja dulu. Kayak ada move tool, yang sebelah kiri. Kelihatan nggak yang paling kiri itu? Kan banyak tuh tools-tools. Nah, itu sebenarnya teman-teman udah tahu aja fungsi dari yang sebelah kiri itu udah bisa ngasilin desain gitu. Jadi nggak perlu harus tahu semua. Soalnya sampai sekarang juga Teteh jadi nggak menguasai banget gitu loh satu aplikasi. Udah bertahun-tahun desain juga nggak menguasai gitu loh satu aplikasi. Cuma tahu aja dulu dasarnya di sebelah kiri. Nanti teman-teman bisa kok menghasilkan sebuah feeds Instagram atau desain-desain lain gitu yang berkaitan dengan desain grafis. Di Adobe Illustrator juga sama. Sebelah kirinya, kuasai dulu yang sebelah kiri, hafalin. Nggak begitu lama kok, cuma mungkin agak lambat ya kalau baru-baru belajar, wajar lah. Nggak ada yang instan, guys. Udah pernah buka aplikasinya belum sebelumnya? Soalnya desain ini kalau materi aja
Nggak enak sih sebenarnya, enakan praktek. Next, ini dia tips dan trik desain poster ilmiah lagi ya. Sama kayak KTI, temanya harus menarik nih yang pasti. Kalau teman-teman update terkait informasi terkini, misalkan apa ya, tentang Mas COVID masih hits ya sekarang. Misalkan teman-teman mau angkat permasalahan tentang COVID. Nah, COVID sekarang kan karena ada COVID ini rata-rata anak-anak agak males ya belajar. Agak males belajar. Mungkin teman-teman ada inovasi menciptakan sebuah aplikasi, membuat aplikasi belajar. Karena anak-anak sekarang kan lebih tertarik bermain gadget ya. Teman-teman bisa memanfaatkan itu, kemudian bisa dibikin karya dalam bentuk poster ilmiah. Kemudian perpadukan dengan unsur budaya seperti yang Teteh liatin tadi ya. Kan inovasi pangan lokal diangkat namanya debus nih. Misalkan teman-teman mau bikin aplikasi juga diangkat apa sih budaya Banten lagi? Baduy atau enggak ya, Baduy. Misalkan di dalam game itu ada lingkungannya Baduy gitu, atau enggak teman-teman bikin game kayak Farmville apa sih? Yang pertanian-pertanian gitu, kelihatannya suasananya kayak di Baduy gitu kan, lebih menarik gitu loh, mengambil kebudayaan di daerah sendiri. Kemudian yang pasti adalah harus sesuai format. Nah, pertama kali yang dinilai panitia itu sebenarnya formatnya ya, apalagi tentang PKM. Kalau udah enggak sesuai format itu udah otomatis dibuang sih sebenarnya. Jadi harus sesuai format, perhatikan format yang sudah ditetapkan oleh panitia. Nah, yang pasti perhatikan isi poster. Poster ini kan sedikit ya muat tulisannya, jadi usahakan singkat, padat, dan mudah dipahami bagi orang yang melihat poster. Next. Nih, ini adalah tips dan trik desain pada umumnya ya. Nggak hanya poster ilmiah saja. Yang pertama adalah perhatikan penggunaan font. Font itu nggak usah terlalu banyak. Coba aja deh teman-teman bikin di Word lah misalkan. Ada 12 jenis font atau sampai 15 jenis font. Itu kayak gimana bentukannya, kan agak absurd gimana gitu ya. Jadi usahakan nggak usah terlalu banyak-banyak font. Misalkan di judulnya aja beda. Misalkan ada jenis font yang agak kaligrafi gitu loh di judulnya, kemudian penjelasannya font-font biasa aja, Times New Roman, Calibri, atau font yang lurus-lurus aja lah ya. Ya agak bergaya gitu biasanya di judul ya orang-orang. Kemudian perhatikan penggunaan warna. Nah, kalau teman-teman belum berani menggunakan warna-warna gejreng kayak merah menyala gitu, gunakan aja warna-warna pastel yang lembut kayak di PPT ini. Ini semuanya pakai penggunaan warna pastel ya. Pastel kan lagi hits ya sekarang. Kerudung orang pada pastel-pastel, nude. Kemudian yang pasti perhatikan kerapian dan keindahan. Namanya desain kan, pasti orang ngelihatnya secara visual ya. Penilaiannya secara visual. Dan perhatikan kerapiannya juga. Gak enak gitu loh kalau dilihat hasil desainnya agak mencong-mencong atau garisnya mencong-mencong. Kemudian tata letaknya nggak rapi, perhatikan ya tata letaknya, jangan ada yang tidak simetris. Kemudian perhatikan ukuran file karena hasilnya nanti dicetak. Ketika diekspor, desain harus jelas dan jernih. Biasanya minimal kalau mau hasil terbaik itu di 300 pixel itu udah jernih. Kalau teman-teman mau bikin, apalagi mau bikin poster nih, mau diikut lombain, gak mungkin pecah-pecah kan diikutin lombain. Jadi harus kualitas yang jernih. Next. Nah, yang paling penting itu sebenarnya adalah jangan berhenti untuk belajar dan terus latihan. Sebenarnya kunci desain itu adalah sabar sih sebenarnya. Apalagi baru-baru itu udah panas duluan sebenarnya kepala. Harus sabar, karena hal indah itu tidak dihasilkan secara instan dan tergesa-gesa. Makanya kalau mau yang indah-indah jangan sekarang dulu ya. Sabar. Ya, next.
Nah, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak bisa diubah di dunia ini kecuali takdir mugram. Kadang belajar itu perlu paksaan terhadap diri sendiri, dari terpaksa menjadi bisa, dari bisa menjadi terbiasa, dan dari terbiasa menjadi luar biasa. Jadi teman-teman, apalagi anggota Screen Media ya, kalau misalkan disuruh kepala departemennya buat desain, iyain aja gitu. Langsung eksekusi, karena jujur Teteh dulu karena terpaksa sih bisanya. Karena terpaksa kan dituntut mulu kan, tiap hari harus mendesain gitu. Jangan gedek duluan kalau udah suruh-suruh. Apalagi dulu yang sering nyuruh ke sekumnya ini udah gedek disuruh. Pas jadi kadep Screen Media disuruh mulu, ya Allah. Mana yang bisa desain gak banyak kan biasanya. Jadi kebanyakan kita yang ngedesain itu laptop udah mau pecah, tugas banyak. Jadi jangan ngeluh. Karena emang rata-rata orang terpaksa dulu sih baru bisa. Gak masalah kan belajar dipaksa. Belajar kalau angin-anginan emang males sih biasanya. Yuk, next. Dah. Sekian buat sharing tentang poster ilmiah. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, boleh kita sharing-sharing aja. Jangan malu. Kita seumuran kok, tenang aja. Ya mantep banget nih dari Teh Suci ya teman-teman. So, kalau misalnya dari teman-teman ada pertanyaan, oke. Ada yang bertanya, ada yang angkat tangan dari Fatimah Zahra. Boleh Zahro di Oke, makasih atas kesempatannya Teh. Sebelumnya maaf untuk nggak on cam karena ada Jimit juga di di device lain. Eh mau tanya terkait ini sih Teh. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fatimah Zahro dari Pendidikan Biologi 2019 di TRAS saya angkatan Khalid bin Walid. Nah, kalau sepengalaman Teteh nih Teh Suci, ketika buat poster ilmiah ini apa aja sih Teh gitu kesulitan-kesulitan yang awal-awal itu Teteh rasain gitu, yang Teteh hadapin gitu ketika Teteh mencoba membuat poster ilmiah itu ya sesuai dengan idealisnya Teteh gitu. Seperti apa gitu kendalanya, terus kesulitannya gitu. Mungkin boleh Teh sharing juga gitu dari Teteh sendiri pengalamannya seperti apa terkait kesulitannya. Ya ini langsung jawab aja apa gimana? Boleh Teh langsung dijawab aja. Jawab aja ya. Kesulitan sama sebenarnya secara garis besar desain aja lah ya disebutin. Yang sulit dari desain itu sebenarnya bukan pas desainnya, idenya yang sulit. Kan harus apa ya? Harus hayalannya tinggi sebenarnya. Ini kita harus ngapain, ini diapain lagi gitu. Ini mau apa sih yang mau ditaruh di desain ini? Warna apa? Itu sebenarnya mikirin ide dan apa ya? Dan kayak gini nih bagus gak sih? Yang itu sih yang lama di desain itu sebenarnya. Kalau misalkan desain aja mungkin nggak terlalu lama sih. Yang lama itu mikirin ini udah bagus nggak ya? Apalagi misalkan teman-teman perfeksionis nih, itu pasti bakalan lama ngedesainnya, bakalan ngerasa jelek mulu, kurang, ini ada yang kurang. Apalagi nanti kalau teman-teman misalkan minta revisi ke, misalkan gini, teman-teman disuruh sama sekumnya nih buat desain. Nah, dikoreksi nih sama sekumnya.
Dek ini kurang ini udah muak banget rasanya ya enggak sih? Yang lama itu di situ sih kendalanya. Kalau di desain secara umum ya, yang paling lama di situ mikirin ide dan konsepnya itu, kemudian mikirin ini udah pas atau belum. Itu yang kendala utamanya. Kemudian kalau poster ilmiah mungkin kalau enaknya poster ilmiah itu teman-teman udah punya LKTI-nya atau minimal makalahnya lah ya. Teman-teman kan udah punya gagasan dan konsepnya gitu. Minimal udah punya LKTI sih, baru bisa dibikin poster ilmiah. Seperti itu. Pasti teman-teman udah banyak ya bikin LKTI. Anak kelas sekarang kayaknya lebih berprestasi gitu. Semakin lama semakin berprestasi. Amin. Atau esai mungkin banyak tuh pasti. Nggak harus udah ada hasil sih, gagasan juga nggak masalah kalau mau bikin poster ilmiah. Tuh, pendalanya. Jadi kalau mau desain itu harus halu tingkat tinggi mungkin ya. Ada fans-fans BTS di sini kan. Biasanya suka halu itu. Pacarnya. Katanya pacarnya. Bisa itu. Disuruh ngedesain soalnya halunya tingkat tinggi. Pacarnya Jungkook. Banget. Udah rebutan McD. Oh iya, Mac dia teh. Iya. Aduh, bahasannya jadi kemana? Apa nggak kebagian McD? Belum beli kebagian. Limited edition itu. Siapa tadi namanya? Siapa? Yang nanyain tadi siapa namanya? Zahra. Fatimah Zahra. Fatimah Zahra. Iya, udah sampai sini masih ada yang mengganjal nggak? Apa kurang puas jawabannya? Itu Cukup sih sih, Kak. kendalanya emang. Itu pasti kendalanya ide sih. Rata-rata desain itu khayalan kita yang kadang nggak nyampe ya kan. Iya, betul-betul, Kak. Oke. Kalau Mungkin boleh. Oh ya, maaf Kak, memotong. Boleh kasih feedback lagi nggak? Kalau misalnya Kakak bilang kan dari ide tuh yang kadang sulit gitu kan. Nah, biasanya Kakak sendiri tuh pasti ada cara kan gitu. Ada cara untuk menstimulus gimana caranya kita tuh hadir gitu. Ide-ide cemerlang tuh kepikiran gitu. Nah, versi Kakak sendiri gimana gitu? ya udah masih ada lagi. Udah itu aja. Nanti kalau masih ada lagi tambahin aja ya. Jadi sama kayak teman-teman belajar gitu, belajar kuliah, nyari ide tuh dari mana? Biasanya dari banyak baca kan, dari banyak baca jurnal atau dari banyak baca buku. Sama kayak desain, perbanyak aja referensi kayak nyari-nyari di Google kayak desain-desain orang, kemudian poster-poster ilmiah yang keren-keren gitu sebagai referensi teman-teman, atau lihat baliho-baliho gitu, desainnya keren gitu. Bisa teman-teman modifikasi di dalam pikiran kalian gitu loh. Dari desain-desain orang, tapi jangan menciplak ya. Pasti beda sih kalau misalkan teman-teman udah banyak referensi nih di dalam pikiran teman-teman nih kan. Kemudian teman-teman tuangin sendiri dalam bentuk karya teman-teman gitu. Tapi jangan ditiru ya, soalnya kan ada hak cipta juga walaupun nggak ada undang-undangnya tiap yang punya poster gitu loh. Ada undang-undang, misalkan undang-undang Kori Aina gitu. Nggak ada, tapi jangan ditiru ya. Karena setiap poster itu punya hak cipta. Perbanyak aja ngelihat-lihat poster ilmiah. Atau kalau posting sama poster ilmiah boleh lihat desain-desain biasa sih. Karena kan ujung-ujungnya namanya desain, sama-sama desain kan intinya mah. Terus yang digunain sama. Kemudian warnanya juga kadang mirip-mirip kan. Itu memperbanyak referensi dengan cari-cari desain orang sebenarnya. Seperti itu caranya. Oke Kak, cukup sih kalau menurut aku jawabannya. Iya, eh, tetap banyak baca aja kali ya gitu untuk kita punya atau dapetin ide-ide yang pas gitu ya, yang pas untuk
dibuat poster itu sendiri gitu tuh. Atau yang kakak bilang tadi dari kalau misalnya udah ada gagasan, coba dibuat gitu ya. Mungkin itu kali ya Kak, tipsnya yang bisa saya sendiri coba gitu. Iya. Oke, cukup sih Kak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama semangat ya belajarnya Fatimah. Zahra. Panggilnya apa? Zahro boleh. Zahra. Ya, makasih. Udah belajar desain atau udah pernah mendesain? Pernah sih Kak, itu dan itu diajarin juga gitu sama saudara yang bisa itu di Adobe waktu itu. Karena ada acara juga dan bagian tim PDD, jadi mau nggak mau tuh harus belajar. Tapi sekarang-sekarang tuh baru nyoba-nyobanya tuh di aplikasi yang emang masih bisa kejangkau aja gitu, karena belum belajar lagi nih untuk si Adobe kayak gitu-gitu Kak. Jadi masih sekitaran Canva kayak gitu-gitu. Kayak kata Zahro tadi kan karena terpaksa emang belajar itu biasanya. Iya, iya betul. Karena Kalau kebutuhan. Karena ya kebutuhan. kalau Iya. inisiatif sendiri agak sulit sih sebenarnya. Sama kayak kita nih mau UAS pasti baru ngebet-ngebet baru belajar SKS kan. Rata-rata sih kayak gitu. Hmm, betul. Gak apa-apa nanti kan kalau udah terpaksa biasanya udah biasa aja gitu. Menjalaninya nggak muak-muakan lagi. Iya betul betul. Jadi terbiasa juga betul yang kayak tadi kakak bilang. Nanti jadi luar biasa. Biasa di luar. Oke, terima kasih ya kak. Ya, sama-sama. Ya nih Kak, jadi ada yang bertanya lagi nih ke Kak Suci. Tadi ke Dian sempat angkat tangan untuk bertanya. Kalau yang bertanya dipersilahkan ya. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Dian dari jurusan Agro. Izin bertanya kepada Teh Suci mengenai poster ilmiah ini. Uh, dari Teh Suci gitu. Bisa nggak sih kalau misalkan kita kan belum terlalu banget nih di Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop. Tapi desainnya itu di Canva, tapi sekreatif mungkin gitu. Itu bisa nggak sih Teh? Terus juga buat poster ilmiah ini, buat ukurannya itu dari mana? Apa udah diatur sama perlombaannya gitu? Terus juga kalau misalkan mau nambahin gambar-gambar atau animasi, nah itu harus murni kita buat sendiri atau emang boleh dari kayak semacam gambar PNG yang ada di internet gitu Teh. Ya, makasih Teh sebelumnya. Tadi yang pertama nanya apa tadi? Lupa nih. Tanya itu kalau misalkan belum terlalu bisa di-adopt di Oh, boleh. aplikasi Adobe. Ya, terima kasih Teh. Ya. Sebenarnya kalau mau buat lomba ya lebih bagusan memang teman-teman setiap komponennya itu memang bikin hasil karya sendiri. Kalau di Canva itu kan biasanya udah ada template-nya ya. Kayak CV udah ada template, terus teman-teman tinggal masukin tulisan atau tinggal pilih template lah. Jadi teman-teman usahain belajar aja dulu kalau misalnya benar-benar mau ikut lomba ya. Karena kan lomba itu emang beneran punya kita gitu yang dipublikasikan ke orang luar. Jadi usahakan pakai belajar itu aplikasi editor yang memang benar-benar bikin sendiri kayak semua komponen di dalamnya usahain bikin sendiri gitu. Kecuali ada logo universitas masa ya bikin sendiri. Terus logo trust misalkan itu kan emang udah ada ya. Jadi usahakan emang bikin sendiri. Kemudian apa tadi yang kedua? Lupa. Itu Teh ukurannya itu biasanya udah ada dari perlombaannya atau gimana? Iyalah. Siapa yang jawab? Nah, ukurannya ya biasanya udah ada ketetapan dari panitianya. Kan tadi ada tips dan trik desain. Formatnya emang harus sesuai dengan ketentuan panitia. Misalkan panitianya minta ukuran A3 nih. Kan poster itu umumnya A3 ya. Jadi teman-teman harus bikin di A3. Atau enggak ada juga kadang-kadang panitia lomba itu mintanya dalam bentuk standing banner. Nah, ukurannya itu tadi yang dijelasin tingginya 160 cm, terus lebarnya 60 cm.
Nah, kadang-kadang juga ada yang minta dalam ukuran feeds IG, kan perbandingannya 1:1 ya. Atau tadi dalam kuisnya 3x3 cm bukannya? Kalau nggak salah. Nah, itu. Apalagi tadi, Animasinya teh, animasi atau gambarnya itu harus mau dibuat sendiri atau boleh dari PNG yang di internet atau gimana tuh? Kan kalau PNG bisa jadi di download gitu teh. tadi yang pertanyaan tadi perasaan ada lagi deh, selain ukuran. Nggak ada ya? Itu teh yang animasinya itu boleh diambil dari internet dalam bentuk PNG atau harus bikin sendiri gitu teh, kayak misalkan gambar orang atau misalkan makanan atau apa gitu. Enggak, yang tadi cara bikin, ini nih, cara ngatur ukuran nggak sih? Ya nggak sih? Tadi nanya juga kan? Itu yang nanya itu teh, ukurannya dari mana gitu teh, maksudnya ternyata tadi udah terjawab dari aturan di perlombaannya. Ya. Kalau di ukuran bikin di aplikasinya ada juga. Nanti ada pilihan, kalau misalkan di Photoshop itu pakai International Paper. Nah, di situ udah ada ukuran A3, A4. Nah, di situ cara bikin ukurannya ya kalau di aplikasinya. Kalau misalkan agak nggak enak ya ngejelasin secara teori, ngambang-ngambang jadinya. Enak kan emang kalau desain ini langsung latihan gitu. Cuma karena corona mungkin ya agak susah ya, karena biasanya kan di lab matematika, Untirta. Jadi lebih langsung action gitu, ada actionnya. Kalau ini kan cuma materi. Terus kalau standing banner itu bikinnya secara manual ukurannya. Nanti teman-teman ada tuh di aplikasinya ada file new, terus ada ukuran-ukuran di situ bisa pilih. Kalau misalkan standing banner bisa tulis aja atau ketik 160 cm dikali 60 cm. Nah, di situ cara bikin ukuran karya kita gitu. Terus boleh nggak sih pakai PNG atau gambar internet ya? Sebenarnya itu tadi kan Teteh bilang kalau misalkan buat postingan Instagram aja atau cuma konsumsi organisasi mungkin boleh-boleh aja sih gambarnya dari internet. Cuma usahakan kalau untuk lomba itu kan hak cipta punya kita ya, karena emang karya kita gitu loh yang dipublikasikan ke orang. Jadi usahakan teman-teman bikin memang semuanya punya teman-teman gitu loh. Boleh diliatin PPT ini nggak? PPT tadi nggak, Dek? Ntar ya, mau buka lagi. Alfian itu siapa? Alfian teh anak SM, Duta Tra sekarang. Nggak, itu yang di fotonya itu Alfian itu siapa? Saya teh. Oh, kamu screen ya sekarang? Slide berapa teh tadi yang mau di ini tampilkan? Yang di ukuran A3 itu loh, yang di poster. Contoh Ukuran poster. A3. Nih teman-teman boleh lihat di PPT-nya ya, itu boleh di zoom. Insya Allah Teteh semua bikin sendiri itu komponennya, mulai dari orang buncit itu, terus burger-burgernya, makanan junk food-nya, kemudian ada orang debus nih, pakaian orang debus, kemudian burgernya, masjid Banten ini, terus ikan bandengnya, itu bikin sendiri, terus ada kapalnya lautan ini, komponennya semuanya bikin sendiri, terus sayuran-sayurannya, karena emang
niatnya buat hak cipta kita kan yang dipublikasi. Jadi usahakan emang semuanya bikin sendiri gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak ada ide buat bikin orang kayak gimana, boleh foto teman-teman aja dijadiin animasi. Kayak ini sebenarnya orang sih dari orang. Teteh bikin animasi, dimodifikasi aja biar nggak mirip-mirip banget. Dibikin animasi itu Teteh bikinnya di Illustrator. Kemudian ikan ini sebenarnya dari foto sih, dari foto kemudian diikutin polanya, dibikin animasi sama kayak ada orang yang bikin usaha desain animasi wisuda kan. Itu kan ngikutin foto sebenarnya. Bisa bikin di Illustrator, itu lebih gampang karena toolsnya lebih fleksibel. Selection tool yang tool begitunya lebih fleksibel kalau di Illustrator karena lebih enak bikin animasi itu di Adobe Illustrator. Sebenarnya di Photoshop juga bisa sih, cuma lebih enakan di Illustrator. Ini bikin sendiri. Coba next selanjutnya deh. Satu lagi. Nah ini juga bikin sendiri ya. Dari orang wudhu, kemudian ada orang cuci piring, ada yang mandi, gambar mesin cuci, ada orang lagi mikir. Boleh metodenya, ada lahan pertanian begini kan, ada sistem irigasinya, tanamannya, pompanya, itu insya Allah bikin sendiri ya. Itu bikin sendiri kok. Kemudian ada bangunan di belakangnya. Ini bikin sendiri semua. Kalau teman-teman rasanya ngos-ngosan kayak masa iya semuanya harus bikin sendiri, cicil aja. Misalkan teman-teman hari ini bikin iseng-iseng nih bikin animasi orang lagi mancing. Nah, simpan aja animasinya. Nanti kan siapa tahu bisa digunain lagi buat lomba poster. Atau enggak teman-teman iseng-iseng bikin animasi redesign HP misalkan atau laptop, itu disimpan ya. Karena itu kan karya teman-teman gitu. Jadi jangan dibuang. Nanti pasti perlu kok kalau misalkan teman-teman mau ikutan lomba atau teman-teman lagi bikin perkotaan nih. Ini Teteh juga bikin, ini udah lama sih bikinnya rata-rata animasinya. Nih kayak perkotaan di belakang ini udah lama ini bikinnya. Cuma kan disimpan. Dan ternyata emang berguna gitu buat lomba selanjutnya. Kemudian ini apa lahan-lahan pertanian begini. Ini dicicil kok nggak langsung seabrek langsung jadi gitu sehari, enggak, bertahap. Bisa di zoom ya kalau dari HP itu bisa di zoom. Tanamannya ini juga udah bikinnya udah lama, ini bikin tanamannya udah lumayan lama. Terus disimpan dan ternyata emang berguna gitu untuk selanjutnya. Jadi kan tinggal masukin aja gitu. Tinggal susun-susun nih posisinya gimana sih yang bagus menurut kita ya. Menurut kita bagus dan kalau bisa menurut orang lain juga bagus. Karena kan menurut kita bagus, menurut orang lain belum tentu bagus. Dan Dian kayak gimana? Iya, Teh, sudah terjawab. Terima kasih banyak, Teh. Ya, sama-sama. Dian udah belajar Photoshop kan? Dian perasaan suka ikut CC ya dari dulu. Iya, tetapi baru yang waktu itu yang buat nemtek itu, Teh. Baru yang itu. Selebihnya belum ditonton lagi, ada videonya yang kemarin. Dari tahun-tahun pengurus kemarin perasaan Dian rajin hadir nih. CC. Iya, Teh. Ada yang lupa gitu kadang-kadang, Teh. Paling baru bisa yang nemtek. Udah pernah bikin nemtek? Udah pernah nyoba? Bikin sendiri? Kalau bikin sendiri belum, waktu itu pas latihan doang, Teh. Tapi udah punya aplikasinya belum? Udah, Teh, udah punya. Dian di departemen apa sekarang? Di Kestari, Teh. Oh, masih di Kestari. Ada lagi? Ya teman-teman jangan malu, kita seumuran, jangan malu. Iya nih teman-teman, ada yang mau bertanya lagi nggak ke Kak Suci? Kapan lagi coba kita bisa tanya-tanya gini kan ke Kak Suci? Iya, sharing-sharing aja. Jangan ngerasa Teteh lebih tua ya, soalnya kita seumuran. Iya Teh mau nanya. Halo. Halo?
Teh, yang dihadapi kita sebagai peserta, bagaimana sih menghadapi revisi poster atau desain gitu ya? Gitu sih. Cara menghadapi revisi dari orang ya, agak Iya. kesel ya direvisi. Mm-mm. Nanti skripsi makin kesel lagi kayaknya direvisi terus. Udah itu aja. Cara menghadapi gimana orang ngerevisi ya. Sebenarnya namanya desain ya, pikiran kita kan harus terbuka ya, open minded. Jadi kalau ada masukan itu kan biasanya yang terbaik ya, apalagi masukannya misalkan dari kepala departemennya. Mereka kan lebih terbiasa gitu mendesain, kurang ini atau kurang rapi, kan mereka lebih berpengalaman lah ya mungkin secara waktu. Jadi jangan kesel duluan gitu, belajar aja terus. Hadapi revisi-revisi itu dengan kesabaran, ketabahan hati, Alfian, karena dari correction itu kita bisa maju kadang kan. Jadi jangan ditolak mentah-mentah juga. Kadang emang capek sih. Kita perasaan udah berusaha semaksimal mungkin kok direvisi terus sih. Perasaan padahal kan tugas banyak lagi ya kan, tugas numpuk, ngerjain revisi, desain, kayak skripsi aja direvisi-revisi ya kan. Jadi sabar, emang kan kata tadi di PPT juga dijelasin kunci desain sebenarnya emang sabar, nggak ada yang instan gitu. Nanti lama-kelamaan jadi pro kok, tenang aja. Semoga nggak ada yang kontra, pro semua. Gimana Alfian? Iya sudah membantu teh. Kan udah desain kan? Udah teh jadi anggota. Udah sering desain belum? Oh sering teh. Setahun saya udah otodidak nih Photoshop. Belajar bikin poster. Poster sama apa ya? Pamflet itu aja. Bikin pamfletnya siapa yang bikin pamflet poster coaching klinik? Bagus loh. Karya siapa ini? Mau bilang nih dari Adin, Bladis. Nah itu. Habis. Adin. Siapa sih? Yang bikin poster Alfian. Oh. Siapa? Yang bikin pamflet Caca 3. Udah nggak tahu lupa. ORG. Magangers. Ujian belum sarapan kayaknya. Magangers Udah teh. dong. Dari Gue yang nggak tahu siapa pelatihan. yang ini desain. Sekarang desain trust makin mantap loh. Luar biasa ini. Tim desainnya. Makasih teh. Luar biasa screen media sekarang ya. Ladi suka ngedesain nggak? Iya teh. Jadi kalau disuruh kadepnya jangan marah-marah ya. Kerjain aja. Karena emang terpaksa itu kan dari awal emang harus dipaksa. Belajar itu emang harus dipaksa. Yo gimana? Masih ada? Iya teman-teman, masih ada yang mau bertanya nggak nih? Mungkin cerita pengalaman Teteh waktu pertama kali jadi kadep Kadep apa? Screen media. kadep SM. Oh, screen media. Bu, itu Teteh udah punya basic desain belum sih sebelum terpilih tuh gitu? Kan dulu magangnya juga
Udah nih, Kori, masih ada nggak? Kan dulu magangnya emang di screen media ya. Dulu tuh agak nyesel sebenarnya, hilang-hilangan mulu. Biasalah magangan lah, hobi hilang-hilang. Terus gabung nih di kepanitiaan Trasival. Masuknya PDD, sosokan PDD padahal nggak bisa desain. Terus karena nggak enak gitu sama apa koordinir tuh apa namanya PJ ya PJ PDD-nya enak, terus sosokan nawarin diri ada yang bisa dibantu nggak. Disuruh beneran gitu, pusing nih kayak gimana ngerjainnya. Sebenarnya cuma disuruh bikin H-1 kayak gitu ya, H-1 pengumpulan karya tulis ilmiah ini, H-2 sebenarnya cuma disuruh itu sih. Cuma udah pecah itu kepala, kayaknya udah agak gimana ya, panas kan kepala kalau mikir harus desain dari awal. Itu emang panas sih mikir kepala ini harus gimana, ya Allah ini tulisnya kayak gimana. Jadi terpaksa kan belajarnya lewat YouTube ya. Bisa kok belajar lewat YouTube, ternyata juga dari YouTube sebenarnya. Kebanyakan dari YouTube. Emang dari YouTube malah semuanya kayaknya. Terus dari situ mulai belajarnya sebenarnya, karena sosokan menawarin diri ini juga. Sosok nawarin bantuan, ya udah dikerjain kan. Mana itu dikirim ke yang punya proker ya, Trasival dulu. Banyak amat revisinya, udah dibikin. Udah tetenya nggak tahu apa ya, kita baru banget belajar di revisi-revisi ini kayak gimana. Mana dulu teteh nggak ngerti cara nyimpan mentahannya. Jadi kayak harus ngulang lagi gitu. Kan kalau misalkan dalam bentuk JPEG udah nggak bisa diedit-edit lagi kan. Itu. Terus karena kayaknya emang nggak ada yang bisa desain apa gimana, tiba-tiba jadi screen media kan. Itu lagi makin pecah ya kayak kepala. Namanya publikasi ya. Publikasi kan itu harus intens kan biar dia dikenal oleh masyarakat luas. Memang harus sering ngepost gitu, banyak-banyakin desain. Terus kata yang nyuruh jadi kadepnya, ada kok yang bantuin kepala divisinya. Mana kepala divisinya hilang-hilangan juga ya kan. Waktu itu di bawah kepala departemen kan ada kepala divisi ya. Sekarang kan staf ya, staf ahli ya. Nah itu sebenarnya namanya juga lebih tua ya, lebih tua, dan mungkin beliau sibuk skripsi juga. Jadi ya itu kita emang terpaksa bisa dari situ. Emang yang benar-benar dipaksa banget pas jadi kadep screen media. Sebenarnya udah ada basic sih. Pas magang itu ada basic. Dan diperdalamnya pas jadi kadep screen media yang sering disuruh-suruh itu. Mana nyuruh orang nggak bisa, pada nggak mau lagi ya kan. Mana staff-staffnya, kepala-kepala divisinya lebih-lebih tua kan, nggak enak gitu loh nyuruh-nyuruh ya. Gitu lah. Pokoknya ya, emang harus terpaksa sih, rata-rata bisa itu emang karena terpaksa. Nanti makanya kata Teteh kalau disuruh-suruh yang lebih posisinya lebih di atas gitu ya, iyain aja. Nanti dari situ emang belajar sendiri kan. Bisa dari YouTube kok desain kalau beneran niat. Siapa tahu next kadepnya emang cuma basic doang gitu taunya. Next kadep screen media misalkan selanjutnya teman-teman ngerasa ya saya cuma tahu dasar-dasarnya aja gitu, cuma tahu bikin ngetik huruf misalkan, atau desain-desain dikit lah ya, iyain aja. Padahal mah udah pusing gitu pas eksekusinya. Bisa kok kalau terpaksa mah. Kan ada YouTube. Sekarang zamannya udah canggih kan, belajar bisa dari mana aja. Oke, mantap. Makasih, Teh Uci. Ya. Sampai diluapinnya pas LPJ ya, Teh ya? Kok tahu? Iya, soalnya ngerasanya namanya juga belajar dari awal kan, jadi agak bercucuran. Iya, pokoknya teman-teman mantep lah Teh Uci nih. Perjuangan jadi kadepnya kayaknya. Aduh. Ada Teh Kori yang menyaksikan. Pokoknya tahun-tahunnya kabinet buku tuh mengharu biru. Karena emang pengurusnya gimana ya, rata-rata emang masih belajar kayaknya, pengurusnya belajar dari awal, jadi emang kayak gitu, agak ketekan dikit. Nggak apa-apa, semangat. Yang harus ditekan kadang mah. Semangat.
Semangat teman-teman. Semangat Bladis. Iya, Teman semua. pokoknya jangan marah aja kalau disuruh-suruh, kerjain aja. Karena dari situ emang belajarnya. Kalau nggak diiyain, disuruh yang kori misalkan, teh kori nyuruh desain ini, ya iyain aja karena dari situ emang teman-teman terbiasanya gitu. Emang harus terpaksa dulu sih. Nanti kan jadi bisa. Terus terbiasa aja gitu dengan minta desain-desain terus. Ya udah biasa aja lama-lama. Yuk, ada lagi? Apa udah ngantuk kayaknya? Ini yang join-join aja atau gimana sih? Lumayan juga loh yang join, tapi apa ngantuk dengerinnya. Iya tuh. Ada lagi. Teh mau nanya dong teh. Kalau buat poster ilmiah tuh teteh biasanya nge-layout. Jadi ada yang dari itu kan cuman kayak dibagi dua gitu. Kalau teteh sendiri biasanya layoutnya tuh banyak gitu atau emang karena ilmiah itu kayak poster ilmiah kan lebih banyak ketulisan. Oh ya sama itu pertama. Nah yang kedua itu buat tulisannya sebanyak apa deh, kayak biasanya apa berapa baris kayak gitu dari masing-masing poinnya gitu teh. Apa tadi yang pertama putus-putus ya? Agak putus-putus, Bladis. Halo? Iya teh, buat layout, kalau layout teteh biasanya nge-layout buat poster ilmiah gimana? Gimana maksudnya? Layout yang gimana maksudnya? Tab-tabnya itu. Iya teh kan apa namanya kalau yang di ada dari tribun tadi itu kan dia kayak cuman dibagi dua gitu kan, layoutnya kanan kiri doang kayak tulisan. Kalau teteh sendiri kayak gitu atau beda gitu teh? Uh, Coba gimana sih maksud layout? Nggak ngerti. Coba Alfian buka coba PPT-nya tadi. Tolong buka. Yang dari tribun. Slide berapa teh? Yang sebelah ya? 11. Nah ini. Gini ya kayak di Word itu ya? Iya. Bagian gitu maksudnya. Posisinya kan maksud Bladis. Iya teh. Iya teh posisinya. Kalau Teteh sendiri sebenarnya seenaknya Teteh aja, sebagusnya menurut Teteh gitu. Misalkan latar belakang, yang pasti kalau misalkan poster ilmiah kan harus urutan ya, latar belakang, kemudian di sebelahnya ada tujuan, metode. Boleh sih caranya kayak pertama di sini latar belakang misalkan, kemudian sebelahnya tujuan, kemudian panah lagi metode, kemudian di sebelahnya pembahasannya misalkan hasil, kemudian baru paling bawah kesimpulan. Yang pasti kalau poster ilmiah harus berurutan ya. Layoutnya terserah sih mau mau dia seperti ini atau secara vertikal atau horizontal seperti itu. Bebas. Kemudian apalagi tadi berapa
Berapa apa tadi, Gladys? Gladysnya jaringannya Iya teh, udah cukup. tadi apa tadi yang kedua berapa apa? Gladysnya jangan-jangan lupa teh. Kayaknya jaringannya kurang kurang bagus deh. Iya teh lupa. Nyalain dulu aja teh. Sama-sama perlu. Kayaknya kebanyakan ngedesain teh. Kayaknya ada lagi nggak teman-teman Ya yang mau teman-teman, ditanya? yang mau ditanyain ke Kak Suci nih, untuk masih bisa ditanyakan. Yang mau tanya lagi bisa on mic ya teman-teman, atau enggak ketik di kolom chat ya. Yuk teman-teman, tanya. Yang nge-share ini siapa? Yang nge-share di IG-nya siapa? Tahu nggak yang nge-share info-info di IG yang megang sosial media? Dari publikasi teh. Dari saya. Sombong, sombong. Mention ya, Suci KHRN. Siap teh, siap teh. Atau ada yang mau follow IG Tete juga nggak apa-apa. Promosi. Ini nih, keseruan hari ini harus tag-tag biar yang lain tahu juga. Hmm. Iya, boleh di tag IG terasa ya teman-teman. Nanti Teman-teman, kalau mau ada yang bertanya, jangan lupa on mic atau chat, ketik di kolom chat ya teman-teman. Mumpung masih ada waktu nih, kita buat sesi pertanyaan. oh ya teh, kalau apa namanya? Kalau menurut Teteh sendiri dari juri itu sebenarnya awal itu ngelihat kayak looknya gitu atau langsung ngelihat ke isi dari posternya itu.
Iya, biasanya juri itu lihatnya dari look-nya atau isi poster. Pasti dua-duanya ya. Yang pertama kali bentukannya pasti dilihat kan. Bagus gak sih? Namanya desain kan. Dalam bentuk pasti yang dinilai visual nih. Nah, kalau misalkan poster ilmiah, nah dua-duanya nih pasti yang dipakai, ada look, terus isinya. Yang tadi, yang kata Teteh tadi, harus sesuai format pasti. Ada latar belakangnya, kemudian ada tujuannya, metodenya jelas, kemudian ada pembahasannya, ada dokumentasi penelitiannya. Kalau poster ilmiah ya, dua-duanya pasti. Kalau buat khusus lomba poster ilmiah, pasti dua-duanya yang dinilai, visualnya sama isinya gitu. Kalau misalkan cuma lomba-lomba poster biasa mungkin lebih ke visual ya. Kalau nggak dalam bentuk gagasan atau hasil riset, biasanya lebih ke visual. Kalau bentuk demonstrasi itu juga dua-duanya tuh yang diperhatiin, isi sama visualnya. Bagus nggak, isinya nyampe nggak di kita, seperti itu. Dua-duanya sih sebenarnya mah pasti. Kita kan kita juga nih ya ngelihat poster. Kalau gambar doang mungkin agak kurang memahami ya, kecuali karikatur-karikatur gitu. Dua-duanya lah ada desain yang bagus sama isinya bisa dimengerti sama orang-orang. Karena kan konsumsinya buat orang banyak ya, bukan cuma kita sendiri. Tuh. Udah ada lagi? Udah habis. Satu lagi deh Teh. Kalau di poster ilmiah tuh ada tata letak khusus gak sih Teh buat naruh tujuan di mana, latar belakang di mana, metode di mana, apa sesuai urutan aja. Pertama tuh latar belakang, terus tujuan, sampai yang hasilnya itu gitu. Sampai kesimpulan deh. Tata letak. Nah tadi kan udah disinggung dikit sih sebenarnya. Harusnya emang berkesinambungan gitu. Misalkan teman-teman naruhnya latar belakang di sini nih, di pojok kiri. Nah, tujuannya ada di sebelahnya, kemudian ada metodenya di bawahnya. Soalnya kalau misalkan teman-teman pertama latar belakang nih, tiba-tiba udah kesimpulan, kan agak aneh gitu loh bacanya. Tujuannya ada di bawah atau latar belakangnya ada di bawah. Jadi kalau poster ilmiah harus sesuai urutan ya. Jadi yang ngelihatnya itu lebih ngerti, lebih paham. Kan nggak mungkin acak-acakan juga kan. Jadi harus diperhatikan tata letaknya juga biar bisa dipahami oleh orang banyak. Kori kan udah sering lomba nih, bawa poster kan? Enggak, buat poster mah kayaknya jarang deh Teh kalau Kemarin bawa poster kan yang lomba ke Bangka itu bukan? bawa, ya begitulah. Oke. Sesuai kan urutannya, latar belakang, kemudian tujuan, metode, berurutan gitu ya kan? Iya. Ya kan siapa tahu latar belakang boleh di tengah nanti. Tapi bisa aja sih ya Teh kalau ngelingkar kayak gitu. Bisa aja Iya kan. boleh sih, ya bisa. Asal bisa dipahami intinya. Jangan melenceng aja kesimpulan ada di atas nih. Tiba latar belakangnya ada di bawah, kan aneh gitu loh. Pusing nanti. Iya. Bingung yang baca. Yuk. Masih ada nggak? Ini sampai jam berapa sih CC-nya? Jam 11 Teh. MC-nya apa mau nanya? Iya nih Teh, aku mau nanya. Ya, panggilannya apa sih, Silma? Apa? Kenapa Teh? Panggilannya apa? Silma. Cium aja.
Silma aja. Ya, Silma. Iya Teh, aku mau nanya nih, kan kalau kita mau bikin poster ilmiah, kan ada karya ilmiahnya kan yang ke dalam posternya itu. Nah, gimana kalau misalkan kitanya itu terlalu banyak tulisannya gitu Teh? Jadi elemen-elemen yang lain kayak animasi atau karikatura itu nggak muat gitu loh Teh buat satu ukuran. Kan kata Teh satu lembar doang ya, nggak nggak bisa lebih. Nah, itu gimana tuh Teh cara mensiasatinya? Biar cukup gitu loh. Maksudnya nggak terlalu banyak tulisan, terus kartun atau animasinya itu tuh muat juga gitu loh Teh. Kasih Teh. Ya. Kalau misalkan teman-teman gini loh, ambil intisarinya yang paling penting dari karya ilmiah teman-teman, terus baru dimasukin ke dalam poster. Atau enggak, misalkan teman-teman bingung nih latar belakangnya kepanjangan, misalkan teman-teman bisa pakai animasi kayak yang Teteh tampilin di poster yang di Universitas Sriwijaya tadi ya. Itu kan dalam bentuk animasi aja kan, nggak terlalu banyak tulisan. Nah itu sebenarnya udah mendeskripsikan sih, udah mendeskripsikan masalahnya itu seperti apa gitu lewat gambar aja. Teman-teman misalkan pernah presentasi kan, pernah presentasi. Nah, itu kan juga intisarinya kan, sama aja intisarinya yang diambil. Rata-rata malah sekarang PPT orang cuma gambar. Ya nggak sih? PPT orang cuma gambar, apalagi latar belakangnya tuh cuma gambar. Nanti kalau teman-teman udah mau seminar proposal itu lebih bagus lagi banyakin gambar di latar belakangnya. Jadi banyakin temen yang ngomong, teman-teman yang ngomong yang ngejelasin gitu. Ambil intisarinya aja ya. Iya, makasih ya Teh. Soalnya kan kadang suka bingung gitu ya. Misalkan kayak ini penting nih, tapi kalau dimasukin juga kebanyakan nantinya gitu kan. Kadang film tuh suka bingung gitu loh kalau milih-milih kayak gitu. Kayak kita tuh udah ngambil intisarinya juga tuh kadang, tapi ini masih ada nggak ke bawah nih gitu tuh. Harusnya ini juga dimasukin, tapi udah penuh gitu tuh Teh. Apalagi kalau udah seminar, ada yang udah seminar proposal belum? Nah itu tuh, ada dosen yang memang nyuruh di latar belakang itu banyakin gambarnya. Karena kadang kan dari gambar itu bisa mendeskripsikan gitu permasalahannya apa, kenapa kita ngambil tema itu gitu. Kayak tadi kan di poster yang di Unsri tadi kan ada di banyaknya penggunaan air, limbah air gitu yang dibuang. Padahal kan masih bersih kan, air sisa wudhu atau cuci piring atau nyuci baju kan dibuang-buang ya airnya. Nah itu kan bisa dimanfaatkan seperti itu. Dari gambarnya aja banyakin gambar kalau di latar belakang mah. Kalau di latar belakang ya. Terus kan ada metode tuh. Metode itu kan biasanya banyakin gambarnya juga sih tadi kan ada kan. Ada dokumentasinya. Misalkan lagi lagi bikin bahannya, ini selanjutnya langkahnya seperti apa, itu bisa pakai gambar aja di metode sama latar belakang sih. Lebih banyakin penggunaan gambar. Terus paling yang agak banyak tulisan mungkin di kesimpulan ya. Soalnya pas kesimpulan itu emang udah menyimpul gitu. Paling di situ sih lebih banyak tulisannya. Jadi di latar belakang, metode, tujuan itu kan nggak terlalu banyak sebenarnya. Bisa lah. Silma udah bikin LKTI belum? KTI. Belum. Sekarang semester berapa? Semester 4. Semester 4. Iya Teh. Belum masuk, abis UAS ini semester 5 ya berarti ya? Iya, setelah UAS nanti semester 5 OTW. Kuliah corona ini. Mahasiswa jalur corona. Iya nih Teh. Iya. Kalau misalkan udah kelamaan nih apply LKTI kok nggak lolos-lolos, coba di poster deh. Kalau emang passionnya teman-teman di situ, insya Allah langsung masuk biasanya. Karena kan kalau LKTI lebih banyak lagi kan yang harus diperhatikan karena berlembar-lembar. Coba di poster. Siapa tahu atau enggak udah ada yang udah bosen KTI menang terus, coba di poster. Iya, boleh banget tuh teman-teman. SM nih, SM buat di poster. Iya. Silma dari mana? SM. Iya Teh, tapi magangers. Masih magang. So dong SM. SM tahun.
Nisa mau sempro ya? OTW. Fadilatun Nisa. Yuk, kali aja banyak yang bosen menang terus di KTI, boleh coba poster. Nah, iya tuh teman-teman, dicoba sarannya dari Teh Suci. Ya takut bosen doang, menang terus kan di KTI-nya. Ya, terima kasih ya Teh, tadi udah jawab pertanyaannya Silma. Sama-sama. Silma divisi mana? Staff. Iya divisi kan? Dari magang di mana? Di Screen Media bagian pelatihan. Yang pas itu mah bagian desainnya kan? Harus terima itu kalau disuruh-suruh sama kadepnya. Iya Teh. Jangan emosi ya, jangan gampang emosi disuruh-suruh. Enggak, insya Allah Teh. Teh Suci, aku mau nanya dong, Teh. Ya, kalau misalnya kita desain mau ngambil elemen dari sumber lain, terus kalau misalnya mau dicantumin sumbernya, itu dicantumin sebelah mana ya, Pak? Sumber ininya ya, sumber template-nya. Sumber apa ya, elemennya gitu kan? Kayak misalnya ngambil elemen dari blog atau dari mana gitu. Ya kan sumber gambarnya kan berarti. Iya, iya. Kalau misalkan cuma desain-desain terkait postingan sosial media nggak masalah sih, nggak dicantumin sumber. Kayak ini kan maksudnya animasi yang didapat di internet kan, Dinda? Iya, Teh. Nggak masalah sih, nggak dicantumin, cuma usahain Dinda modifikasi, nggak boleh terlalu niru gitu. Misalkan animasi di internetnya warna bajunya merah, diganti nih baju trust, dress code-nya trust, itu kan nggak kelihatan banget gitu. Misalkan animasi di internetnya rambutnya agak berdiri gitu kan. Nah, Dinda bisa modifikasi kayak orang Korea, opa-opa Korea gitu. Atau dia nggak punya kumis, nah Dinda kasih kumis gitu. Dimodifikasi aja, jangan ditiru banget. Kalau bisa, kalau udah mepet banget banyak tugas kuliah ya udahlah hajar aja. Tapi intinya kalau buat lomba ya, Teteh tekankan, kalau buat lomba emang benar-benar punya sendiri komponennya semuanya. Karena kan atas nama pribadi dan hak cipta diri sendiri kan. Itu kalau buat terkait kayak desain sertifikat atau yang mau dipublikasi di Instagramnya Trust. Kalau teman-teman kan bingung ya harus bikin animasi dulu, mau berapa lama gitu. Boleh sih ngambil di internet, cuma modifikasi aja, jangan terlalu mirip banget. Tidak. Nggak perlu nyantumin sumber juga nggak apa-apa sih. Kebanyakan sumber jadi kayak makalah, jadi kayak laporan praktikum nanti. Harus ada sumber. Oh iya, Teh. Berarti emang nggak perlu dicantumin referensi ya, Teh? Iya, nggak usah. Tapi Dinda modifikasi nggak desain-desain? Iya, pasti kalau misalnya emang dari sumber lain yang nggak tahu pasti sumbernya itu dari mana, pasti diganti sih Teh, kayak ditambahin item apa gitu. Jangan bener template itu gitu loh, jangan template jadi. Apalagi kadep kan, mantap ini mah. Dinda pakai aplikasi apa? Kalau saya biasanya pakai Canva sama Photoshop Teh.
Bagus-bagus kok desain sekarang. Iya kan. Modifikasi aja ya. Soalnya takutnya orang pas ngelihat desain trust gitu loh. Terus pas ngelihat lagi template udah jadi, ini kok mirip banget ya sama template yang udah jadi. Jadi usahain modifikasi, warnanya diubah atau apa gitu, posisinya diubah gitu. Ya. Oke, siap Teh. Makasih banget infonya Teh. Ada dari luar trust nggak? Nggak ada ya? Pesertanya. Ada kok Teh beberapa yang dari anak-anak kelas. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah ya teman-teman, ada lagi nggak nih yang mau bertanya ke Kak Suci? Sebenarnya banyak yang bertahan loh sampai jam 11 lewat, tapi pada kemana orangnya gitu? Nggak live sebenarnya. 2 jam lebih. Lagi nyimak kayaknya Teh. Atau bingung kali mau tanya apa. Iya ya, kalau desain materi gini agak ngambang-ngambang sih emang. Enakan praktek. Nanti Iya. praktek aja lah ya. Dari YouTube bisa kok belajar dari YouTube. Banyak referensi lihat-lihat poster orang. Dari situ idenya emang. Sering lihat YouTube. Iya teman-teman, gimana mau ada yang bertanya lagi nggak ke Kak Suci? Kalau nggak ada, mungkin aku cukupkan buat sesi tanya jawab ya Kak. Ya. Nah sebelumnya mungkin dari Kak Suci ada closing statement untuk coaching klinik ketiga kita kali ini. Closing statement. Aduh, nggak pandai berkata-kata, guys. Sepatah dua kata aja mungkin Kak, nggak apa-apa. Jadi patah-patah. Ya, mungkin awal-awal teman-teman ngerasain yang sama ya, yang sama Teteh rasain mungkin. Pastilah sama ya. Awalnya pusing-pusing gitu, apalagi orangnya yang gampang bad mood mungkin ya. Ini gimana sih? Udahlah nggak, jadinya udahlah nantilah nggak kekerjain. Seperti yang dibilang selama materi tadi, lakuin aja kalau disuruh atasan, iyain aja. Karena kan itu emang kalau teman-teman udah milih, apalagi udah milih masuk trust nih, apalagi dan masuknya juga screen media gitu. Tapi nggak dapat apa-apa kan sayang. Disuruh mah iyain aja, kerjain. Nanti lama-lama jadi skill dewa itu. Kalau dikerjainnya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Karena nggak ada yang instan kan tadi dibilang. Apalagi hal-hal yang indah itu nggak ada yang instan. Harus ada prosesnya, belajar dulu, sabar. Misalkan teman-teman udah belajar seminggu, kok nggak bisa-bisa, ditinggalin gitu. Dan gitu ya. Jadi konsisten aja belajar. Banyak kok sumber belajar YouTube. Kemudian banyakin cari-cari referensi poster dari internet. Sekarang akses kan bebas gitu loh, luas. Dari baliho-baliho di jalan juga bisa dijadiin referensi. Pokoknya intinya sabar. Gimana-mana kita harus sabar ya guys. Kayak belajar juga kan nggak langsung bisa kan, teman-teman juga belajar dari TK mungkin ya, dari TK sampai ke kuliah. Kan itu belajar mulai belasan tahun. Itu sih intinya, jangan lupa terus belajar dan terus latihan. Udah, semangat teman-teman. Jangan sia-siakan, apalagi udah masuk screen nih. Rugi nggak bisa desain. Nanti bisa nyari uang loh dari desain. Teteh udah banyak dapat duit loh dari desain. Sayang kalau skillnya nggak diasah. Bisa jadi duit guys. Ya semangat. Iya, terima kasih ya Kak Suci untuk uh,
sepatah dua katanya. Jadi intinya itu kita tuh harus sabar, jangan mudah bosan, dan banyak-banyakin cari referensi lain ya Kak untuk apa sih ngembangin skill desain kita. Nah, terima kasih kepada Kak Suci selaku pemateri yang telah membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat banget nih buat kita semua. Selanjutnya kita ada kenang-kenangan buat Kak Suci berupa penyerahan sertifikat. Kepada operator mohon untuk share screen ya. Nah, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Suci sebagai pemateri dan juga terima kasih kepada teman-teman peserta semuanya. Semoga ilmu yang didapatkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, teman-teman diinformasikan ya untuk jangan lupa mengisi absen yang telah di-share oleh panitia di kolom chat. Habis ini selanjutnya kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi. Yuk teman-teman, on kamera ya, kita mau foto bersama nih. Siapin pose terbaiknya teman-teman. Nanti mention IG Teteh ya, berkali-kali ngomong. Iya. Di trust aja nggak apa-apa. Yuk teman-teman, on kamera. Udah pada on belum nih? Baru beberapa yang on kamera. Nah, kalau udah pada on semua, aku serahkan ke sesi dokumentasi ya untuk melakukan dokumentasi. Ya, gimana nih petugas dokumentasi udah siap belum buat ngefoto kita semua? Oke, teman-teman, siap-siap ya. Ayo gayanya yuk, 1, 2, 3. Tahan ya. Yuk ganti lagi gaya. Yuk. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Nah, aku informasikan kembali kepada teman-teman, jangan lupa isi absen terlebih dahulu. Terus, aku mau kasih tahu nih, ada pengumuman challenge dari CC ke-1 sama CC ke-2. Oke, karena lagi ada problem ya, mungkin kita umumin aja untuk pemenang challenge CC berapa?
CC yang pertama, selamat kepada Lizzy Cantika. Yeay. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke, untuk pemenang CC yang kedua, yang pertama tadi itu apa namanya? Yang pertama tuh kita post oh ya, iya feed IG. Nah nanti yang sekarang itu kita yang CC kedua itu kita sertifikat. Ada 3 pemenang nih yang udah mengumpulkan karyanya. Ada 3 orang yaitu Eka Pratama, Legianti Pratwi, terus ada Sri Sekar Agistia Pratiwi, dan Wahdatul Aprida. Selamat kepada para pemenang. Dikembalikan lagi ya ke moderator. Iya, baik. Selamat ya, sekali lagi selamat kepada yang pemenang di lomba CC1 sama CC kedua. Nah, Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara nih teman-teman. Sekali lagi terima kasih ya kepada pemateri dan para peserta yang telah mengikuti serangkaian acara dari awal hingga akhir. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Saya, Sima Fala Utami, selaku moderator, sekaligus mewakili teman-teman panitia, memohon maaf nih apabila ada salah kata ataupun kekurangan pada acara coaching klinik ketiga kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi absen ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat para pemenang. Waalaikumsalam. Para pemenang boleh chat ke Adinda ya. Iya, semangat ya. Iya Teh, makasih banyak Teh Suci. Iya, izin live ya. Iya Teh. Terima kasih semuanya yang udah join. Makasih teman-teman. Jangan lupa isi presensi ya. Mana fotonya, Selfie?